Dua perempuan punya anak laki-laki, dia berkata, negara kita lagi krisis, kita nggak punya uang, kita nggak punya makanan. Ya udah, anakmu aja dimasak satu. Hari ini saya mau ajak Anda untuk membuka di dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai 34. Matius 6, ayat 25 sampai 34. Sudah ketemu, katakan yes. Saya akan bacakan untuk Anda, Bapak Ibu. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir juga akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. That's point, gitu ya. Kita lanjut dulu ke ayat berikutnya. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu melebihi burung-burung itu? 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ini ekspektasi Tuhan terhadap kita. Tuhan tuh mau ngomong, kamu kenapa sih kamu khawatir? Kalau kamu khawatir memangnya hidupmu tambah panjang, gitu ya. Jadi ekspektasi Tuhan itu adalah nggak perlu khawatir, gitu ya. 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di padang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu daripada bunga itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di padang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan dan apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya nggak khotbah tentang visi, tentang CG gitu ya, tapi saya lebih berbicara tentang renungan, tentang kehidupan kita sehari-hari. Tahukah Anda, banyak orang itu menyamakan antara khawatir dan takut. Sebetulnya sama sih memang, ya persepsi dan konotasinya sama. Tapi kalau kita lihat dari konteksnya sebetulnya berbeda. Khawatir itu begini loh, kalau anak kita sore belum pulang, mamahnya nungguin di depan rumah sehari-hari gitu ya. Seharian nungguin di depan rumah, mikirin tentang anaknya. Nah itu khawatir, Bapak Ibu Saudara. Khawatir itu adalah sesuatu yang kita pikir sesuatu yang belum terjadi, tetapi kita pikirin terus, itu khawatir. Kalau bedanya dengan takut apa? Takut itu begini, kalau khawatir itu memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Kalau takut itu berbicara ketika Anda buka pintu rumah, tiba-tiba di depan rumah Anda ada seekor singa. Oke, di depan rumah kita ada seekor singa yang siap mengaum dan siap menerkam kita dan langsung kelihatan di depan kita. Jadi dan di situ kita merasa takut gitu ya, kita takut dan kita mulai melakukan sesuatu untuk membentengi diri kita. Nah, ketakutan itu apa? Ketakutan itu sesuatu yang memang sudah di depan mata kita dan menghadang kita, yang harus kita lewati. Jadi bedanya khawatir dan takut ada di situ. Tapi dua hal ini sebetulnya berangkat dari konteks hati yang sama, ya. Berangkat dari dua konteks hati yang sama. Dan seseorang untuk seseorang menjadi khawatir, maksud saya begini, setiap orang itu pasti pernah punya rasa khawatir. Anda dan saya hidup, kita punya rasa khawatir. Rasa takut, rasa khawatir itu wajar. Rasa takut, rasa khawatir itu manusiawi. Rasa takut, rasa khawatir terhadap beberapa hal yang berpotensi terjadi dalam kehidupan kita, justru seringkali menceritakan bahwa kita ini adalah orang yang bertanggung jawab sebetulnya. Pada titik tertentu,
Perasaan takut atau perasaan khawatir itu membuktikan bahwa Anda ini ingin ambil bagian di situ, Anda ingin ambil tanggung jawab di situ, sehingga Anda menyingkirkan kekhawatiran itu dengan tindakan-tindakan antisipasi untuk menyelesaikannya. Jadi tidak sepenuhnya rasa takut atau rasa khawatir itu buruk. Ketakutan atau kekhawatiran dilihat dari sisi yang positif, maka kita bisa melihatnya bahwa itu adalah kesempatan untuk kita melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Dan di situ kita mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan dan mengambil sebuah langkah antisipasi untuk menyelesaikannya. Bayangin orang yang kuat di malam hari, seseorang yang jalan di tempat yang gelap, tiba-tiba muncul rasa takut untuk jatuh ke got, betul? Dia lagi jalan di tempat gelap, tiba-tiba muncul rasa takutnya untuk jatuh ke got. Itu lebih baik daripada orang yang di tempat gelap nggak punya rasa takut, pokoknya jalan aja. Kebluwuk beneran Bapak Ibu Saudara. Betul ya? Jadi ada sisi positifnya nggak ada. Ada sisi positif di mana kekhawatiran itu akan membuat kita mengambil tanggung jawab untuk melakukan sebuah langkah antisipasi tentang sebuah kehidupan yang berpotensi terjadi dalam kehidupan kita. Gitu ya. Tetapi yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah adalah yang Tuhan tidak inginkan itu bukan kekhawatirannya itu sendiri. Yang Tuhan tidak inginkan adalah Tuhan tidak ingin kita tinggal di dalam rasa khawatir. Katakan amin. Tuhan tidak ingin kita tinggal di dalam rasa takut. Ya waktu kita ketemu dengan sesuatu yang lebih besar daripada diri kita khawatir, itu wajar. Waktu kita ketemu dengan sesuatu yang tidak pasti di depan kita menjadi ragu-ragu dan khawatir, itu manusiawi, sisi manusia kita, gitu ya. Tetapi yang Tuhan permasalahkan adalah jangan kita tinggal di dalam ketakutan. Kenapa? Karena di balik rasa khawatir yang tumbuh dalam hidupmu, di waktu yang sama Dia sediakan firman Tuhan untuk Anda menghidupinya. Bersama dengan rasa takut yang hari itu tiba-tiba muncul, bersama dengan itu pula Tuhan perkenalkan firman Tuhan untuk kita memutuskan untuk berdiri tegak dan melawan setiap ketakutan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi problemnya bukan kekhawatiran, problemnya adalah tinggal di dalam kekhawatiran. Kita menghidupi kekhawatiran itu sendiri, kita tinggal dalam kekhawatiran, akhirnya yang jadi fokus kita bukan selesainya sebuah masalah. Tetapi yang jadi fokus kita adalah kita sibuk kepikiran dengan semua kekhawatiran yang ada di sekeliling kita. Orang-orang yang hidup dengan cara yang seperti ini, akhirnya tindakannya pun menjadi tidak objektif. Keputusan penilaiannya terhadap sesuatu yang dia hadapi pun juga tidak menjadi objektif. Kenapa? Karena dia tidak lagi melihat masalah inti sebetulnya itu apa, tetapi dia justru melihat perasaan khawatir yang berkecamuk yang ada dalam hidupnya yang tidak bisa dia kendalikan, akhirnya muncul sebuah persepsi atau penilaian yang tidak lagi menjadi objektif yang ada dalam pandangannya. Saudara, di titik inilah ya, ujungnya kemana sih? Ujungnya sebetulnya satu ini Bapak Ibu Saudara. Anda lihat kalimat ini. Ayat yang ke-28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di padang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu daripada bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di padang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia lebih lagi mendandani kamu? Perhatikan kalimat berikutnya, hai orang yang kurang percaya. Saudara, sumber kekhawatiran itu di mana sih? Sumber kekhawatiran itu akarnya satu kalimat ini sebetulnya. Ya, Tuhan itu menjelaskan berbagai macam hal yang ujungnya dia mengonter, hai orang yang kurang percaya. Sumber daripada seseorang yang tinggal di dalam rasa khawatir adalah karena ketidakpercayaannya. Karena dia melihat sesuatu yang lebih besar daripada Allahnya, sehingga tumbuh ketidakpercayaan di sana, dan dari ketidakpercayaan itu penilaiannya menjadi tidak objektif, keputusannya menjadi tidak objektif, cara berpikirnya menjadi tidak objektif. Kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi dan terus berkembang dalam pikiran kita dan menghasilkan penilaian-penilaian yang tidak objektif di dalam pola pikir kita. Saudara, pada area inilah yang sebetulnya membahayakan keputusan iman kita. Kenapa? Karena di titik ini seseorang akhirnya bisa melanggar firman Tuhan. Di titik ini dari sisi karakter akhirnya kita bisa menerobos pintu-pintu yang tidak seharusnya kita terobos.
Kenapa? Karena penilaian kita sudah nggak objektif. Di titik ini akhirnya kita kompromi dengan berbagai macam dosa yang tidak seharusnya kita masuk di sana. Kenapa? Karena kita sudah begitu khawatir dan kita nggak objektif. Bahkan secara medis, kekhawatiran yang begitu parah tidak jarang saya temui mereka mengalami psikomatis. Ya hari ini saya punya cukup banyak pasien dalam tanda kutip psikomatis. Kebetulan saya belajar bidang ini secara lebih khusus gitu ya. Akhirnya ngalami psikomatis seharian cemas, nggak tidur gitu ya. Cemas nggak bisa tidur, terus besok bangun pagi kelelahan tapi tidur juga nggak bisa. Dan terus berulang dari hari ke hari, melihat segala sesuatu seperti mau menyerang dirinya. Tiba-tiba merasa tubuhnya sakit ini, tangannya sakit itu, kakinya sakit itu, ginjalnya sakit ini, matanya kok bengkak satu dan sebagainya. Dia merasa sebuah perubahan kondisi fisik yang mengganggu tubuhnya. Tetapi ketika diperiksakan ke dokter, dokter mendeteksi seluruh anggota tubuhnya semuanya normal. Tapi dia merasa aku ada yang salah, aku ada yang sakit, ada yang ini, ada itu problem psikomatis. Lahir dari mana? Lahir dari kecemasan yang berlebihan di dalam kehidupan seseorang yang mempengaruhi kondisi fisiknya. Karena itu hati yang gembira adalah obat yang manjur kata Amsal, betul? Ya karena itu orang yang bebas dari rasa khawatir itu betapa bahagianya. Sebesar apapun permasalahan Anda, kita tetap bisa tersenyum di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Katakan amin. Nah, problem kekhawatiran itu selalu muncul dari mana sih Bapak Ibu? Problem kekhawatiran itu selalu munculnya dari sini loh, dari ketidakpercayaan kita. Ya tadi di ayat yang ke-30 dikatakan, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada, yang besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Itu poinnya. Ya, hai orang yang kurang percaya, Yesus sedang memberitahu kita bahwa kamu jangan khawatir. Dan kekhawatiran itu adalah akibat karena kekurang percayaan. Kurang terpercaya terhadap apa? Kita lebih mempercayai Bapak Ibu, kita lebih mempercaya pikiran kita sendiri daripada kita mempercayai Tuhan. Ya, kita lebih mempercayai apa yang didesain dalam pikiran kita sendiri daripada kita mempercayai apa kata Tuhan tentang hidup manusia. Makanya Ayub tuh ngomong begini, Ayub 3:25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapatkan istirahat, tetapi kegelisahan yang timbul dan terus ada di dalam pikiranku. Saudara, apa yang membuat ketidakpercayaan terhadap apa? Karena ada sebuah situasi yang namanya pikiran kita. Pikiran kita menjadi jauh lebih penting daripada firman Tuhan. Pikiran kita menggantikan kepercayaan kita tentang Tuhan kita. Sudah di titik itu tiba-tiba pikiran kita beroperasi. Kita punya penilaian kita sendiri dan penilaian kita tidak selaras dengan apa yang firman Tuhan katakan tentang hidup kita, tentang diri kita. Dan di titik itulah muncullah yang namanya kekhawatiran. Muncullah kehidupan orang-orang yang tinggal di dalam kekhawatiran itu sendiri. Nah yang kedua yang berkaitan dengan kenapa kok seseorang khawatir? Karena ketidakpercayaan karena apa? Yang kedua adalah karena ia lebih mendengarkan situasi daripada mempercayai Tuhan. Ya, kenapa kok seseorang khawatir? Karena kadang-kadang situasi yang dia ada di sekelilingnya menjadi lebih besar daripada kepercayaannya akan Tuhan. Ya, situasi yang dia alami yang terjadi dalam hidupnya menjadi lebih besar dari apa yang Tuhan katakan tentang hidup kita. Sehingga di titik ini akhirnya kita memutuskan untuk galau, panik, dan merespon segala situasi di sekeliling kita dengan penuh kepanikan. Sudah ingat suatu ketika ada seorang raja namanya Ben-Hadad. Ada seorang raja namanya Ben-Hadad. Ini adalah raja yang akan membunuh Elisa sebetulnya. Jadi Raja Ben-Hadad coba untuk menghancurkan Israel pada saat itu. Beberapa kali dia menyerang selalu gagal. Setiap menyerang gagal lagi. Setiap kali menyerang gagal lagi. Si raja tanya, siapa sih ini manusianya yang bikin gagal ini semua? Gitu kan? Singkat cerita seseorang datang kepada raja berkata, enggak tuanku, kami semua tidak ada yang berkhianat. Yang terjadi adalah ada seseorang yang bisa menceritakan setiap perkataanmu di dalam kamar tidur, tapi dia bisa menceritakannya kepada seluruh orang Israel. Artinya seorang nabi.
Akhirnya raja ini marah dan dikepunglah Elisa, betul ya? Dikepunglah si nabi ini dikepung, ketika nabi ini dikepung, singkat cerita waktu dikepung pun ternyata Elisa bisa mengubah ketika waktu dikepung si bujangnya berkata, Tuanku kita dikepung banyak orang. Tetapi Elisa berkata, enggak, jangan khawatir, yang menyertai kita lebih banyak daripada semua yang mengepung kita, benar? Singkat cerita mata mereka semua dibutakan dan kembali hari itu Elisa keluar lolos dari musuhnya. Singkat cerita raja semakin marah karena nabinya enggak ketemu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Raja Aram? Dia mengumpulkan seluruh pasukannya, saudara. Dia kumpulkan seluruh pasukannya, dia kepung seluruh Samaria. Seluruh Samaria orang Israel di sana dikepung semuanya, ditutup semuanya, dibentengi semuanya. Sampai hari itu Samaria mengalami kelaparan. Hari itu Samaria mengalami kelaparan yang hebat sekali. Orang kekacauan mulai terjadi, krisis ekonomi terjadi di Samaria hari itu. Dan apa yang menjadi respon orang-orang Samaria hari itu? 2 Raja-Raja 6 ayat 24. Saya akan bacakan untuk Anda. 2 Raja-Raja 6 ayat 24. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Akibatnya terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai seharga 80 sikal perak, seperempat kap tai merpati seharga 5 sikal perak. Itu situasi kota, saking kacaunya Bapak Ibu Saudara. Respon rakyatnya apa? Ini Bapak Ibu, respon rakyatnya ayat 26. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan hanya kepada Raja sambil berkata, tolonglah tuanku ya Raja. Jawabnya, jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau dari hasil pemerasan anggur? Kemudian bertanyalah Raja kepadanya, ada apa? Perhatikan jawab perempuan ini yang dilakukan rakyat waktu panik Bapak Ibu. Jawab perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini. Dan besok kita makan anakmu laki-laki, jadi gantian. Ayat 29, jadi kami memasak anakmu. Jadi anaknya sudah dimasak satu Bapak Ibu. Dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Sudah tahu kenapa kekhawatiran timbul? Karena hari itu terjadi sebuah situasi yang lebih besar daripada kepercayaannya akan Tuhan. Jadi suatu ketika dua perempuan punya anak laki-laki, dia berkata, negara kita lagi krisis, kita nggak punya uang, kita nggak punya makanan. Ya udah, anakmu aja dimasak satu. Akhirnya anaknya satu dimasak, dibuat sate, begitu dimakan satu keluarga. Habis kan? Sudah habis semuanya. Perjanjiannya adalah hari ini anakku dulu yang dimasak, besok anakmu yang dimasak. Gitu kan? Akhirnya anak yang satunya sudah dimasak. Perempuan yang satunya tanya, anakku sudah aku masak. Sekarang hari ini kita makan, anakmu yang harus dimasak. Ternyata orang itu gak mau kasih anaknya, betul? Orang itu gak mau kasih anaknya, dia lapor ke raja. Raja, dia gak mau kasih anaknya untuk kami masak. Anda bisa bayangkan gak kalau Anda sebagai seorang raja didatengin dan dimintain pertanggungjawaban dalam bentuk seperti itu, serba salah rajanya, gitu ya. Dan di dalam situasi ini, situasi yang rumit, krisis yang begitu sulit, keadaan yang begitu lebih besar daripada semua situasi yang hari itu sedang terjadi, Bapak Ibu. Apa yang dilakukan oleh si raja? Ternyata rajanya pun juga gak punya jalan keluar, dan rajanya pun tinggal dalam situasi yang panik. Dan dia berkata, oke, ini semua terjadi karena Elisa. Dia blaming Bapak Ibu. Dia blaming, dia salahin Elisa. Ini terjadi semua karena Elisa. Tangkap aja Elisa, bunuh aja Elisa. Nanti kalau Elisa sudah ditangkap, sudah dibunuh, pasti situasi kita akan lebih baik. Dengan kata lain raja mau mengatakan begini, sudahlah daripada kita ribut begini, daripada kita mau melawan yang katanya demi kebenaran, lebih baik kita kompromi aja lah. Kita kompromi aja dengan Raja Aram, yang penting kita aman-aman. Yang penting ya pokoknya kita bisa hidup, cukup deh pokoknya kompromi-kompromi dikit gak apa-apa. Dijajah bangsa Aram gak apa-apa deh, daripada kita hidup dengan kondisi yang seperti ini. Saudara, seorang raja yang seharusnya melindungi rakyatnya, seorang raja yang seharusnya dia menegakkan kebenaran untuk bangsanya, hari itu pun dia mengalami kepanikan.
Dia mengalami kepanikan, situasi yang ada di sekelilingnya menekan dia, menghasilkan ketidakpercayaan, dan ketidakpercayaannya itulah akhirnya membuat dia blaming ke sana sini. Saudara tahu akibat kekhawatiran itu begitu. Ketika kita khawatir, ya situasi menekan kita, kita mulai salahkan keadaan. Kita salahkan si A, salahkan si B, salahkan si C, salahkan situasi ini, salahkan situasi itu. Yang sebetulnya itu adalah bentuk kepanikan untuk merespon situasi yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah hari ini kenapa kok kita khawatir? Sekali lagi karena situasinya kita merasa lebih besar daripada pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah hari ini tugas kita ngapain Bapak Ibu Saudara? Gimana caranya kita keluar dari kekhawatiran itu sendiri? Bagaimana kita bisa mengalahkan situasi yang kita pikir lebih besar daripada diri kita sendiri? Bagaimana kita mengalahkan situasi yang kita pikir, mengalahkan pikiran kita juga, yang kita pikir lebih besar daripada diri kita sendiri. Ya, saya akan jelaskan nanti. Yang ketiga dulu, tentang kekhawatiran. Kenapa kok seseorang khawatir? Karena dia lebih mengandalkan manusia daripada mempercayai kekuatan Tuhan di dalam hidup ini. Ya, sederhana gitu ya. Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, Alkitab ngomong begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya, ketika kita lebih mengandalkan manusia, akhirnya kita nggak berani mempercayai bahwa Tuhan punya cara yang lebih baik. Gitu. Ya, ketika kita menghadapi sebuah masalah, menghadapi situasi yang membuat diri kita khawatir, kita tinggal dalam kekhawatiran, perasaan kita tinggal terhadap kekhawatiran itu, yang ada di pikiran kita, yang ada di depan kita adalah solusi-solusi jangka pendek yang kita bisa tempuh untuk hari itu. Yang ada di pikiran kita adalah pilihan-pilihan yang dunia biasa melakukannya. Yang tinggal hari itu adalah pilihan-pilihan yang tercepat, yang yang paling mungkin untuk dilakukan menurut pikiran kita. Sudah tahu ketika itu terjadi apa yang menjadi prioritas kita? Yang menjadi prioritas kita hanya selesainya masalah, bukan menyelesaikan dengan cara yang benar. Yang jadi perhatian kita nggak lagi peduli apakah caraku ini benar atau nggak benar. Apakah caraku ini berkenan di hadapan Tuhan atau nggak berkenan di hadapan Tuhan. Kita nggak peduli. Yang kita ingin tahu pokoknya ini masalah cepat selesai dan tidak mengganggu hidup kita. Dan di titik begitu kita berpikir seperti itu, maka keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang mengandalkan manusia. Akhirnya kita potong kompas. Akhirnya kita memutuskan untuk melanggar integritas. Akhirnya kita memutuskan untuk maju dan mengambil resiko-resiko yang mengandalkan manusia. Yang akhirnya kita berkompromi dengan banyak hal yang tidak seharusnya ada di sana. Dan akhirnya kita lupa untuk memberikan Tuhan ruang bekerja di dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini masalah boleh terjadi dalam hidup kita. Kekhawatiran boleh melanda terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi saat itu terjadi, saat situasi itu terjadi, ya tetaplah percaya, tetap mempercayai Tuhan. Sambil kita mempercayai Tuhan, kita memberikan waktu Dia bekerja di dalam kehidupan kita. Kita melangkah enggak, membuat keputusan enggak? Yes, kita melangkah, kita membuat keputusan, tapi keputusan dan setiap langkah yang kita buat adalah keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah di titik inilah kita belajar untuk surrender di dalam kaki Tuhan. Di titik inilah kita khawatir tapi kita memilih untuk mengandalkan Tuhan. Di titik inilah kita mungkin merasa galau, panik dengan situasi, tapi kita memilih untuk tetap mengambil sebuah prioritas-prioritas yang benar di dalam setiap keputusan yang seharusnya kita ambil di dalam hari-hari hidup kita. Nah pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Ya, pertanyaannya bagaimana caranya untuk kita bisa mengambil keputusan itu. Bagaimana caranya dalam posisi sudah kejepit, kepepet, ya dan sudah nggak ada pilihan lain seolah-olah. Tapi di tengah-tengah situasi yang demikian, Anda harus kita mengalami situasi yang mengkhawatirkan di dalam situasi yang seperti ini, tetapi kita diminta untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kalau waktu kita ngomong, oh nggak bisa ngandalin manusia,
harus mengandalkan Tuhan. Ngomongnya kan gampang Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu kita menjalani dalam kehidupan sehari-hari, ternyata kok susah. Benar? Terus caranya gimana? Bukankah Alkitab dengan jelas mengatakan jangan andalkan manusia, tapi andalkan Tuhan. Tapi faktanya ketika kita menjalani, kadang-kadang ada kekhawatiran yang harus kita putuskan dengan cepat. Dan kadang-kadang di situ kita kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita tidak mengandalkan manusia? Bagaimana caranya supaya di tengah-tengah rasa khawatir kita tetap tinggal di dalam hubungan kita dengan Tuhan dengan cara yang benar? Nanti saya akan jawab dengan beberapa hal sederhana, gitu ya. Anda lihat kenapa kok kita khawatir? Kekhawatiran yang ketiga, yang keempat adalah berbicara tentang kita selalu menengok ke belakang, Bapak Ibu Saudara. Ya, kekhawatiran itu muncul karena seringkali kita menengok ke belakang, ya, daripada kita mempercayai Tuhan kita. Ya, seringkali kita memilih untuk menengok ke belakang dan apa yang kita lihat di belakang itu lebih kita percayai daripada apa yang Tuhan akan katakan di depan kita. Kita lihat peristiwa masa lalu kita. Kita lihat peristiwa di belakang kita. Itu lebih kita percayai dari apa yang Tuhan sedang rancang di depan kita. Suatu ketika ada seseorang yang namanya Daud. Daud diurapi menjadi raja oleh Samuel hari itu. Ya, ketika Daud diurapi menjadi raja oleh Samuel, apakah dia langsung menjadi raja? Ternyata tidak. Dia jadi pemain kecapi. Betul? Dia jadi pemain kecapi, masuk di istana raja jadi pemain kecapi. Singkat cerita suatu hari dia kalahkan seorang raksasa yang sebetulnya kurang berprestasi, gitu ya. Namanya Goliat. Dia kalahkan satu raksasa ini dan Daud langsung terkenal di seluruh Israel. Kemudian orang-orang berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Alkitab berkata, panaslah hati Saul. Benar? Panaslah hati Saul, maka sejak hari itu terjadilah kompetisi di antara mereka berdua. Gitu kan? Di kompetisi di hati Saul. Akhirnya Saul berusaha untuk membunuh Daud. Ya, pertanyaan saya, apa salah Daud sehingga Saul harus mengejar-ngejar Daud? Hari itu Daud adalah orang yang berprestasi di Israel. Tetapi dia disalah mengerti dan ingin dibunuh. Akhirnya Daud pergi dari satu gua ke gua yang lain. Dia lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia pindah ke Gua Nob, dia pindah ke Raja Ahis dan pura-pura jadi orang gila bahkan. Betul? Dia pindah ke tempat yang lain sampai pindah karena dikejar-kejar pasukan Saul, dikejar-kejar juga oleh Saul. Sampai satu peristiwa Daud memutuskan untuk pergi ke Filistin. Betul? Dia masuk ke Filistin, Alkitab berkata Daud tinggal di Filistin 1,5 tahun Bapak Ibu Saudara. Dan sampai di Filistin Daud itu mikirnya begini Bapak Ibu. Sudahlah, aku akan tinggal di tempat ini. Kalau aku tinggal di tempat ini, maka Saul gak akan ngejar aku lagi. Dan beneran, ketika Saul mendengar Daud tinggal di Filistin, Saul memutuskan untuk gak ngejar Daud lagi. Sudah tahu apa yang diputuskan Daud hari itu? Di tengah-tengah rasa takut dan rasa khawatirnya, Daud lari dari satu gua ke gua yang lain. Dia berlindung dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Lambat tapi pasti, kepercayaannya kepada Tuhan dipukul pelan-pelan. Kepercayaan kepada Tuhan dipukul pelan, di Gua Nob dikikis sedikit. Di gua yang lain, di Adulam dikikis sedikit. Ketemu dengan Raja Gad, Raja Ahis dikikis sedikit. Terus dikikis sampai di Filistin. Dia mikirnya, sudahlah aku gak usah jadi raja. Ya, aku sudah gak usah jadi raja aja. Aku lebih baik aku tinggal di Filistin aja. Aku gini-gini aja deh. Gak usah jadi raja, gak usah jadi orang besar, gak usah terlalu ngebet tentang sesuatu yang benar gitu ya. Pokoknya aku tinggal di sini, aku aman. Toh daripada aku keluar dari Filistin nanti Saul akan mengejar aku. Saudara, apa yang membuat si Daud ini memutuskan hal itu? Yang membuat si Daud memutuskan hal itu adalah karena Daud ini berpikir bahwa dulu di masa lalunya dia begitu sengsara. Dulu di masa lalunya dia begitu sulit hidupnya karena dikejar-kejar Saul. Dulu di masa sebelumnya aku diperlakukan begitu gak adil. Dulu di masa sebelumnya aku ngalami ini dan ngalami itu. Dulu di masa sebelumnya aku ngalami situasi demikian yang menjepit, yang membahayakan anak-anakku. Kita ngalami berbagai macam situasi sulit yang ada di belakang kita.
Kemudian waktu kita mau melangkah maju ke depan, tiba-tiba yang di belakang kita itu menjadi lebih besar daripada janji Tuhan yang ada di depan kita. Tiba-tiba kita merasa nggak usah lah. Karena dulu aku sudah pernah kejepit, sudah mengalami hancur-hancur kondisi begini. Nanti kalau aku mengambil keputusan yang benar kali ini, nanti akan mengalami masalah yang sama. Daud mengalami keadaan itu hari itu. Dia memutuskan, sudahlah aku tinggal di Siklag. Nggak usah ngomong tentang jadi raja. Nggak usah ngomong tentang bela orang Israel lagi. Bahkan hari itu Daud memutuskan demi mendapatkan restu daripada Raja Filistin. Dia memutuskan untuk berperang dengan bangsanya sendiri. Orang Keni, orang Gad dia habisin semua untuk menunjukkan kreditnya atau buah peperangannya kepada Raja Filistin hari itu. Apa yang ada di pikiran Daud? Di pikiran Daud dia sudah berkata, sudah let go aja. Semua janji Tuhan buang. Semua mimpi yang besar dibuang aja. Semua rencana Tuhan yang besar dibuang aja. Kenapa? Karena masa laluku sudah begitu buruk. Ya, dia begitu khawatir, begitu nggak percaya. Kenapa dia nggak percaya? Kenapa dia khawatir? Karena masa lalunya menjadi lebih besar daripada janji Tuhan yang Tuhan sediakan yang ada dalam hidupnya. Sehingga dia memutuskan untuk nggak berani melangkah ke depan. Atau dia memandang ke depan dengan rasa khawatir. Dia memandang ke depan dengan sebuah perasaan, nggak mungkin lah gua sampai ke sana. Khawatir nanti dikejar Saul, khawatir nanti keselamatannya, khawatir yang dulu kan selamat di gua, kali ini apakah tetap akan selamat di gua. Khawatir dengan banyak hal. Sampai satu ketika pekerjaan Tuhan itu baik. Singkat cerita Anda ingat sebuah cerita akhirnya Siklag dibakar bukan? Siklag dibakar oleh Tuhan izinkan Siklag ngalami dibakar oleh bangsa Median hari itu. Kemudian Daud langsung melek, dia sadar bahwa di Siklag ada anak istrinya apa semuanya. Dia mulai angkat senjata lagi, dia selamatkan Siklag, dia mulai bergerak masuk kembali kepada janji Tuhan berikutnya. Hari itu Tuhan izinkan goncangan terjadi atas seseorang yang namanya Daud. Dengan sebuah tujuan supaya Daud gak khawatir karena masa lalunya. Supaya Daud gak khawatir tentang sesuatu yang mendesak dia di belakang. Dan dia taruh itu seolah-olah menjadi lebih besar daripada janji Tuhan yang ada di depannya. Sehingga hari itu Tuhan izinkan Siklag dibakar. Demikian juga dengan hidup kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang masa lalu kita membuat kita takut untuk melangkah ke depan. Masa lalu kita membuat kita merasa nggak yakin apakah di depan Tuhan akan sertai kita. Situasi yang pernah terjadi sebagai pengalaman buruk di belakang kita. Membuat kita ingin maju ke depan tapi mikir kira-kira Tuhan sertai aku atau tidak. Saudara, akhirnya kita memutuskan untuk stuck. Kita tinggal dalam kekhawatiran. Kita mau maju juga nggak berani. Mau mundur, mau kembali ke tempat itu juga nggak mau. Kita ada di situ bertahun-tahun ada di situ dan kita nggak kemana-mana. Saudara, bukan itu yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan adalah kita maju ke depan dan melihat step berikutnya yang Tuhan yang berikan di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini pertanyaannya adalah bagaimana kita membuat supaya apa yang di belakang kita itu harus selalu lebih kecil daripada apa yang Tuhan akan sediakan di depan kita. Ya, jadi kenapa kok kita khawatir? Satu, karena pikiran kita. Kenapa kok kita khawatir? Ya, kenapa kok kita khawatir? Dua, karena kita mengandalkan manusia dan bukan Tuhan. Kenapa kok kita khawatir? Karena kita melihat masa lalu kita lebih besar daripada kepercayaan kita kepada Tuhan. Kenapa kok kita khawatir? Ya, karena kita memilih, ya, karena kita mendengarkan situasi lebih banyak daripada kita mempercayai Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengalahkan semua perasaan itu. Bagaimana kita bisa mengalahkan bahwa situasi kita harus selalu lebih kecil daripada kehendak Tuhan. Bagaimana kita mengalahkan bahwa pikiran kita harus selalu tunduk di dalam otoritas firman Tuhan. Nggak boleh lebih besar daripada firman Tuhan itu sendiri. Bagaimana kita mengalahkan bahwa masa lalu kita harus lebih kecil, itu adalah masa yang sudah berlalu dan janji Tuhan masih ada di depan kita. Bagaimana kita berani mengalahkan bahwa situasi di sekeliling kita ya itu selalu lebih kecil daripada setiap janji yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, ada satu kalimat yang luar biasa di ayat ini Bapak Ibu Saudara yang menerobos setiap pola pikir dan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Anda perhatikan ayat yang ke-33. Ya, jadi kalau Anda perhatikan ayat yang ke-30, Tuhan itu mau mengatakan, hey, seharusnya kamu gak khawatir.
kamu nggak khawatir, kamu menjadi khawatir karena ketidakpercayaanmu. Nah ayat 33 ini solusinya Bapak Ibu Saudara. Perhatikan ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, kata Alkitab. Jadi gimana caranya kita mengalahkan situasi, mengalahkan pikiran, mengalahkan hidup yang mengandalkan manusia dan bukan Tuhan. Mengalahkan hidup yang mengandalkan masa lalu dan bukan janji Tuhan yang ada di depan kita. Yesus berikan satu ayat kunci yang sederhana. Dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, kata Alkitab. Nah saudara, saya kepingin kasih Anda satu kata yang sederhana untuk mengalahkan 4 hal, yaitu tentang kekhawatiran itu. Yaitu apa? Satu kata ini yang kita sebut sebagai antusias. Katakan bersama saya, antusias. Saudara, melawan kekhawatiran caranya bukan bertahan di dalam kekhawatiran. Ya, melawan kekhawatiran itu caranya gimana? Caranya adalah menyerang kekhawatiran, bukan bertahan. Selama Anda bertahan dalam kekhawatiran, namanya kita menjadi orang Kristen yang pasif dan menyerah dengan keadaan. Ya, tetapi melawan kekhawatiran caranya bukan dengan bertahan, tapi caranya dengan menyerang. Anda tahu satu kata ini penting, yaitu antusias. Antusias itu bukan kata yang lahir dari dunia, atau dari marketplace, atau dari motivator-motivator, bukan Bapak Ibu Saudara. Antusias adalah kata yang lahir dari Alkitab. Antusias itu dari kata entheos. Ya, antusias itu dari kata entheos. Artinya apa? Artinya Tuhan di dalam kita. Kita di dalam Tuhan. Tadi ayat 33 dikatakan, carilah lebih dahulu kerajaan Allah. Temukan Tuhan di sana. Biarkan Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan dan kebenarannya. Maka kita berkata, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi satu kata ini penting, Bapak Ibu Saudara. Gimana caranya kita melawan kekhawatiran, melawan ketakutan, melawan situasi yang belum tentu terjadi tetapi menguasai pikiran kita. Melawan situasi yang gak tentu itu kehendak Tuhan dan itu gak tentu itu terjadi. Tapi kita sibuk memeranginya padahal belum tentu semua itu akan terjadi. Caranya gimana? Caranya satu kata ini yaitu entheos. Kita meletakkan Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Ya, ayatnya berkata demikian. Ya. Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, kata Alkitab. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi gimana caranya? Dari sebuah situasi yang penuh dengan kekhawatiran, tetapi kita lawan dan membuahkan sesuatu yang penuh dengan iman. Kau tak akan pernah bisa menggunakan kekuatanmu sendiri. Ya tahukah dunia melakukannya dengan self motivation, betul? Dia diajak jalan di atas bara api. Ya hari ini lagi marak Bapak Ibu Saudara. Minggu lalu di Ambon saya ketemu dengan metode ini. Ya diajari orang berjalan di atas bara api kayak arang begitu, dikasih jarak sekian senti. Di atas bara api, terus sambil dia jalan, sambil dia ngomong, I'm good, I'm perfect, saya bisa, dimotivasi, itu self motivation Bapak Ibu. Terus disuruh ngomong di depan cermin dan berkata, you good, dikasih kata-kata positif untuk dia ngomong, dan itu khusus dengan trainingnya untuk sekian hari bayar sekian juta Bapak Ibu. Waktu saya ngelihat model begini saya sedih sudah ngelihat, ini kota yang semuanya notabene orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Muncul training yang begini, dan Anda tahu antriannya itu sampai 2 paket, Bapak, 2 periode. Saya sampai heran apa yang terjadi gitu. Ya, sudah tahu apa bedanya self motivation dengan antusias? Self motivation itu sama seperti Anda menyalakan lilin. Anda nyalakan lilin itu akan menyala. Yes, lilin akan terus menyala. Selama lilin ini menyala, maka ruangan itu akan menjadi terang. Tapi lilin ini punya batas waktu untuk menyala dan pada akhirnya dia akan padam. Kalau antusias itu apa? Antusias itu sama seperti kita menyalakan api juga. Tetapi yang kita nyalakan itu bukan dari lilin.
Tapi yang kita nyalakan itu dari lampu minyak. Bedanya itu di situ Bapak Ibu. Kita nyalakan dari lampu minyak. Selama minyaknya ada, maka cahaya akan terus bersinar. Kenapa? Karena kekuatan terang itu bukan kepada si lampu minyaknya. Kekuatan terang itu ada pada minyak yang tersedia. Kalau yang pertama tadi, kekuatan terang itu ada pada lilin yang terbatas. Sudah nangkap sesuatu? Nah, seringkali manusia mengalahkan kekhawatiran dengan cara yang salah. Dia mengalahkan kekhawatiran dengan menggunakan lilin yang terbatas ini. Ya, datang ke gereja, dengar firman, memotivasi dirinya sendiri dan pulang dan berkata, I'm good, aku bisa kalahkan masalahku, aku gak perlu khawatir lagi. Anda, dalam bahasa sederhana kita ngomporin diri kita sendiri untuk kita bangunkan. Dengan bahasa Kristen kita mengatakan kita membangunkan iman kita, betul? Tapi sesungguhnya kalau Anda gak hati-hati, sebetulnya Anda tidak membangunkan iman. Tapi Anda hanya menyalakan lampu atau menyalakan api atas lilin, yaitu kekuatan Anda sendiri. Begitu Anda kelelahan, maka semua kepercayaanmu itu akan runtuh. Tapi apa bedanya dengan entheos? Entheos berbeda. Entheos itu adalah kita mengakui bahwa aku gak punya kekuatan. Aku cuma saluran yang kosong dan kering. Satu-satunya cara untuk saluran yang kosong dan kering ini menjadi saluran yang terus menyala adalah aku harus konekkan saluran ini dengan mata air, dengan minyak itu sendiri. Karena itu Alkitab berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka nyala apimu tidak akan pernah mati dan kamu akan berbuah. Tapi kalau kamu nggak belajar untuk tinggal di dalam aku dan aku nggak tinggal di dalam kamu, mungkin kamu bisa nyala api, tapi kayak lilin. Begitu kita dihantam oleh situasi, dihantam oleh keadaan, dihantam oleh kelelahan, tiba-tiba kita patah semangat di sana. Hari ini tumbuhkan entheos itu dalam hidup Anda. Tumbuhkan entheos bahwa Allah di dalam kita. Jadi yang kita bangun bukan kekuatan personal kita semata-mata. Tapi yang kita bangun adalah hubungan kita dengan Tuhan yang harus strong. Yang kita bangun adalah kita harus tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita sehingga lampu ini akan terus punya minyak untuk terus menyala untuk menghadapi setiap area yang terjadi di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Alkitab ngomong begini, 1 Yohanes 4 ayat 5, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Bapak Ibu Saudara, gini loh, Tuhan mau kita ini lebih besar daripada kekhawatiran kita. Tuhan mau kita lebih besar daripada masalah kita. Kalau kita sama dengan masalah kita, maka kita akan stagnan. Betul? Masalahnya level 7, dan Anda juga di level 7, maka kau akan stagnan. Makanya itu yang Tuhan inginkan adalah kita harus lebih besar daripada masalah kita. Ketika kita lebih besar daripada masalah kita, maka kita bisa mengalahkan situasi dan lebih mempercayai Tuhan daripada situasi, daripada kata orang, daripada masa lalu kita dan yang lain-lainnya. Caranya gimana? Caranya sederhana tadi itu, yaitu dengan entheos. Hadirkan Tuhan di dalam kehidupan Anda secara pribadi. Karena area ini akan menjadi kekuatan iman yang menumbuhkan hal yang benar di dalam kehidupan kita. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Justru waktu kita menghadirkan Tuhan, maka kita akan mengeluarkan yang terbaik dari dalam hidup kita. Saudara tahu, jangan heran suatu ketika orang yang punya masalah yang begitu besar, katakanlah orang yang hari-hari tinggal atau kejebak tinggal di dalam rasa khawatir, tiba-tiba masalahnya mungkin belum hilang. Ya, potensi-potensi yang akan terjadi di depannya mungkin gak semuanya akan selesai dan langsung hilang waktu dia memutuskan untuk mempercayai Tuhan. Tapi tiba-tiba hidupnya akan berubah, cara pandangnya berubah, sukacitanya berubah, imannya berubah. Dia bisa melihat Tuhan yang besar di tengah-tengah masalah yang begitu luar biasa. Masalahnya di mana? Sama-sama, masalahnya gak berubah. Apa yang tantangan yang dia hadapi gak berubah. Tapi mental dan cara menghadapinya mengalami sebuah perubahan. Bedanya di mana? Bedanya adalah pada entheos. Allah di dalam dia dan dia di dalam Tuhan. Dan area itu membuat dia menang untuk mengatasi situasi kehidupan
yang terjadi dalam hidupnya. Saudara, orang-orang seperti ini Tuhan berkata, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang Tuhan inginkan adalah cari dulu kebenarannya, cari dulu kerajaannya, cari dulu posisi imannya, maka Tuhan akan tambahkan sisanya. Jangan dibalik. Kita ini kan sukanya begini, Tuhan tambahkan dulu, selesaikan dulu, baru aku percaya. Tambahkan dulu, beresin dulu, baru aku bisa melihat Tuhan. Nah selama itu jadi cara pandang Anda akan tunggu-tungguan dari sorga. Sorga berkata, ubah dulu posisi imanmu. Jadilah antusias, aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Dan jalani hidup dalam kebenaran. Sisanya akan ditambahkan. Dari sorga nunggu gitu. Dari kita nunggu sorga saudara. Kita nunggu sorga, kapan masalahku selesai? Ya, kapan ini kok gak selesai? Ini khawatir sekali, kacau, khawatir, galau. Dan kita gak berani surrender kepada Tuhan. Kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Diajak untuk mempercayai, sudah Pak percaya Tuhan. Jangan percaya situasi. Kita gak bisa, gimana caranya, situasinya gak berubah. Saya sudah coba percaya Tuhan tapi situasinya gak berubah. Kita bergulat di area itu terus. Akhirnya kita gak keluar. Kenapa? Karena saling tunggu. Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Tuhan, semuanya ditambahkan. Kita berkata, aku mau tambah-tambahnya dulu, baru nanti aku lihat kerajaan Tuhan. Gak ketemu Bapak Ibu Saudara. Dan disinilah akhirnya orang stuck di dalam proses perjuangannya bersama, di dalam pertumbuhannya bersama dengan Tuhan. Hal kedua tentang entheos itu apa? Waktu saya habis. Ya. Hal yang kedua tentang entheos adalah hidup dalam integritas, bukan dalam tuduhan. Gimana kita mengalahkan rasa khawatir? Yaitu hiduplah dalam integritas, bukan dengan tuduhan. Kenapa seseorang khawatir? Salah satu seseorang yang membuat dia terus tinggal di dalam rasa khawatir sebetulnya adalah karena peristiwa, keadaan, situasi, dosa, kompromi, atau segala sesuatu yang tidak berkenan, yang dia tutupi rapat sedemikian rupa, dan dia khawatir kalau orang lain tahu. Dia khawatir kalau topengnya terbuka. Dia khawatir kalau situasi ini justru terbuka dan memperburuk keadaan. Sehingga yang terjadi apa? Tiap hari dia mikirin gimana caranya supaya semuanya itu gak ketutup. Tiap hari dia khawatir sekali mikir gimana caranya supaya situasi ini gak kebuka. Gimana caranya supaya ini gak meledak. Gimana caranya supaya ini tetap tersembunyi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Akhirnya dia kejebak untuk tinggal di dalam rasa khawatir. Untuk mau mempercayai Tuhan, dia juga gak berani. Kenapa? Karena di hatinya ada rasa bersalah. Dia tahu Tuhannya besar, tapi dia gak berani percaya kepada Tuhan. Karena dia berpikir, ya Tuhannya besar buat dia. Tapi kalau buat aku gak tentu besar. Karena aku punya peristiwa-peristiwa ini yang kusembunyikan. So that's problem. Gitu. Nah, hari ini kalau kita mau tinggal keluar dari rasa khawatir, kita harus berani belajar untuk hidup di dalam integritas. Bukan di dalam tuduhan. Hari ini kalau Anda Bapak Ibu punya tuduhan, punya situasi-situasi yang gak selesai di dalam hidup Anda. Selesaikan urusan Anda dengan Tuhan. Ya, selesaikan urusan Anda dengan Tuhan. Selesaikan setiap rasa bersalah itu. Ya, jujur dan minta pengampunan Tuhan atas segala hal yang kita harus bereskan di tangan Tuhan. Sehingga Anda akan keluar sebagai seorang yang menang di dalam hadirat Tuhan. Dan di titik ini membuat Anda belajar hidup dalam kebenaran. Tanpa merasa tertuduh atas segala sesuatu yang terjadi di belakang kita. Katakan amin. Hari ini saya mau mengajak kita semua, ayo tumbuh di dalam zona ini, Bapak Ibu Saudara. Gereja ini ingin mengajarkan kita semua, bukan hanya Anda aktif bergereja, tetapi Anda bertumbuh di dalam kebenaran. Bukan hanya kita mau mendengarkan khotbah yang baik, tetapi kita belajar untuk mau dikoreksi dan belajar untuk jujur dengan keadaan kita. Karena area itu akan membuat kita menjadi orang yang menang. Karena itu kenapa kok Tuhan berkata, ayo mintalah ampun kepada Tuhan, akuilah kesalahanmu. Ya, akuilah dosa-dosamu. Ya, kenapa kok Tuhan ngomong hal seperti ini? Kenapa kok Yohanes mengajarkan hal seperti ini pada lewat suratnya? Tujuannya adalah ketika kita mengakui dosa kita. Tujuannya adalah ketika kita mengakui setiap area yang gak selesai dalam hidup kita. Kita sedang menyingkirkan setiap tuduhan-tuduhan yang salah. Kita sedang menyingkirkan setiap intimidasi. Begitu intimidasi pergi,
begitu tuduhan itu pergi, maka Anda akan hidup sebagai orang yang merdeka. Ada masalah enggak? Yes, ada masalah. Tapi masalah yang Anda hadapi, Anda akan menghadapi masalah itu sebagai orang yang merdeka dan mempercayai bahwa Allahmu bersama-sama dengan diri kita. Katakan amin. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kalau kita ngomong tentang kekhawatiran, Anda bisa lihat di dalam ayat yang pertama. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada pakaian, tubuh itu lebih penting daripada makanan, kata Alkitab. Bapak Ibu Saudara, ya kalau poin ketiga saya boleh katakan, saya mau mengajak Anda semua untuk bebas dari rasa khawatir dengan cara melayani keluar. Sudah tahu kenapa kita ngomong begini, bukankah hidup itu lebih penting daripada pakaian? Tubuh lebih penting daripada pakaian, makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Jadi Tuhan mau mengatakan bahwa ada yang lebih penting daripada makanan dan pakaian. Ada yang lebih penting daripada semua kekhawatiran dunia yang ada dalam pikiran. Ada yang lebih penting daripada semua argumenmu tentang kekhawatiran itu sendiri. Yaitu apa? Yaitu tentang hidup. Yaitu tentang apa? Yaitu tentang sebuah kehidupan yang seharusnya tumbuh di hati seseorang. Jadi Tuhan itu mau mengajarkan kita begini loh. Kamu jangan khawatir tentang pakaian. Kamu jangan khawatir tentang makanan. Kamu jangan khawatir tentang hal dunia. Sebenarnya ada hal yang harus kamu khawatirkan. Yaitu tentang hidup seseorang. Gitu. Jadi waktu kita melayani keluar, Anda akan bisa melihat bahwa hidupku ini bukan tentang diriku saja. Tetapi tentang bagaimana hati Tuhan yang punya kekhawatiran tentang hidup sesamanya. Tentang hati Tuhan yang punya kekhawatiran tentang apakah orang-orang itu mencari kebenaran, mencari Tuhan dan menemukan Tuhan di dalam hidupnya. Dan waktu Anda melayani, tiba-tiba Anda akan tahu bahwa iya hidupku ini berharga. Hidupku ini berguna buat orang lain. Anda bisa melihat bahwa masalah kekhawatiran yang kau hadapi bukan hanya kau yang punya. Tetapi lingkungan orang-orang di sekeliling kita juga kadang-kadang bahkan mengalami situasi yang jauh lebih sulit daripada diri kita. Dan di titik itu kita bisa bersyukur. Kita bisa menjalani hidup kita dengan begitu luar biasa. Jadi hari ini saya ingin mengajak Anda semua untuk melakukan 3 hal ini. Yang pertama apa? Bangun kehidupan diri kita pribadi dengan entheos. Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Yang kedua adalah kita belajar untuk menjadi orang-orang yang hidup di dalam integritas, bukan di dalam tuduhan. Kalau di sana ada tuduhan, selesaikan segera bersama dengan Tuhan. Jika perlu, selesaikan dengan para pemimpin rohani Anda bersama-sama. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga adalah layanilah keluar. Ketika Anda melayani keluar, Anda melihat hidup sesamamu, Anda melayani keluar, Anda menjadi lebih berguna buat orang-orang yang ada di sekeliling Anda akan tahu bahwa hidup ini bukan sekedar tentang makanan dan pakaian. Hidup ada sesuatu yang lebih penting, yang lebih berharga. Masalah mungkin gak selesai dalam 1 dekade hidup kita, masalah mungkin gak selesai sampai kita mati, tapi sekalipun masalah gak selesai, kita tetap bisa memilih untuk punya kehidupan yang punya nilai waktu Tuhan berikan.